Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik, sehat dan terus penuh semangat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Terlebih-lebih di dalam satu hari ini, biarlah saudara dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan untuk hari yang baik, hari yang baru Tuhan berikan. Kami datang berserah kepadamu dan bersyukur atas segala kasih setia Tuhan menyertai hidup kami. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam kasih-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami dengar, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 3 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Dalam bahasa Batak, Sada Musa Sada ayat 20 walu. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia saya akan bacakan bagi kita semua. Dungi di pasu-pasu de Batama nasida, Ninna di Batama tunasida, marpino pari mahamu asa soparhamu, jala goi hamu masadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akan di laut, dot pidong akan martonga-tonga langit, roh di sude binatang akan marjirir di atas tanoon. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah perintah Tuhan kepada manusia pertama ketika baru diciptakan di bumi ini. Bagaimana mereka harus hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan, serta berkuasa atas ciptaan Tuhan lainnya. Dari ayat ini kita bisa mengartikan bahwasanya kita harus mencintai dan menghargai segala yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita mengambil peran penting di dalam memelihara kebaikan, kelestarian ciptaan itu, dan juga alam sekitar atau keseimbangan ekosistem tempat tinggal seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga setiap kita manusia menjaga kelestarian alam dan segala ciptaan lainnya. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab penting kepada kita manusia sebagai pengelola bumi, sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki budi pekerti. Memenuhi bumi dan menaklukkannya, ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Sebagai manusia kita diberi kuasa atas ciptaan Tuhan lainnya. Tetapi bukan berarti kita punya hak untuk mengeksploitasinya dengan semena-mena. Sebagai pengelola yang bijaksana, yang arif, itulah yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjaga alam,
dan sumber dayanya di dalam hikmat dan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita sampai kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Saudaraku, selain dari itu, perintah Tuhan dalam kehidupan manusia adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Ajakan ini atau seruan ini meminta agar setiap kita untuk mengerti betapa pentingnya untuk hidup di dalam membentuk keluarga dan memperluas kehidupan di bumi ini. Karena ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Saudara, keluarga adalah pondasi masyarakat yang kuat. Dan masyarakat yang besar dimulai dari masyarakat yang kecil, yaitu keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama di dalam mendidik anak-anak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai baik, sesuai dengan firman yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sebagai manusia, kita tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan bahwasanya di dalam kehidupan ini kita punya tanggung jawab yang besar. Kita harus memastikan bahwasanya pertumbuhan dan kemajuan nilai-nilai moral, etika yang diberikan Tuhan harus dalam keadaan baik dan terus berjalan baik di dalam pengelolaan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam hidup kita, agar kita diberikan kemampuan, diberikan hikmat dan tanggung jawab untuk mengelola dengan baik semua yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam menghayati pesan firman Tuhan hari ini, marilah kita berusaha dan terus berupaya untuk menjaga kelestarian, mengelola segala sesuatu ciptaan Tuhan dengan baik dan penuh hikmat yang daripadanya. Di dalam keanekaragaman kehidupan kita, marilah kita terus menjaga dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita menjaga dan mengatur segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Dan juga marilah kita menjadi pengelola yang baik dan bijaksana di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Karena Tuhan memakai kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan di bumi ini. Karena Tuhan mau kita sebagai manusia ciptaannya hidup bersama di dalam cinta kasih yang harmoni dengan ciptaan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kami. Menjaga kehidupan kami menjadi lebih baik terus-menerus. Dan juga menjaga lingkungan hidup kami agar lestari, agar baik. Sehingga kami hidup bersama-sama, hidup berdampingan, saling melengkapi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dengarlah doa dan permohonan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.